Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana siswa dan siswi khususnya untuk kelas 10 ya. Jadi pada bahasan kali ini kita akan coba untuk membahas tentang yang namanya Google Sheet atau spreadsheet ini. Jadi yang pertama, sebelum kita membuka spreadsheet ini, terlebih dahulunya kita harus install dulu ya. Bisa kita cari di Play Store ini, lalu kita ketikkan saja spreadsheet, kata kuncinya spreadsheet, maka di situ akan ada yang namanya Google Spreadsheet ya. Jadi install dulu di handphone kalian semua. Nanti kita akan coba membahas tentang yang namanya Google Sheet ini. Kok kita tidak menggunakannya di laptop atau di komputer ya, tapi kita menggunakan praktikum ini ya, kita menggunakan handphone. Spreadsheet ini ya gitu kan, untuk mobile kita kemana aja bisa mengerjakan salah satu pekerjaan ya. Jadi di bawah ini ya, itu adalah sheet. Jadi sheet ini adalah salah satu lembar kerja, kita akan jadikan sebagai lembar kerja kita. Nah, lalu di sini kan ada A ya, ada B, ada C. Mungkin kita sudah pernah membahas di kelas ya, tapi lebih baiknya kita ulang lagi agar bisa nanti lebih paham, lebih memahaminya lagi gitu ya. Nah, ABC ini itu disebutnya adalah kolom ya, kolom. Jadi kalau kita lihat A, B, C, D, E dan seterusnya, itu namanya kolom. Jadi kalau ke sini itu kolom ya. Jadi kalau A, B, C dan seterusnya itu namanya kolom ya. Lalu ada 1, 2, 3, 4 dan seterusnya ke bawah, itu namanya baris. Nah ya. Jadi kalau ke samping namanya kolom, kalau ke bawah adalah baris. Kolom dan baris. Berarti di sini ada dan ya. Jadi kolom dan baris. Nah, kolom dan baris ini ya, itu disebutnya adalah sel. Oke, sel. Jadi sel ini adalah antara kolom dan baris. Paham ya sampai sini ya? Jadi kolom baris ini nanti kita disebutnya adalah sel atau alamat sel ya. Jadi sampai sini paham ya? Nah, baru kita akan lanjut ke berikutnya. Nah, di Google Sheet ini ya, kita gunakan yang mobile ya, yang kita gunakan di handphone. Sebetulnya kalau kita menggunakan di laptop atau di komputer, itu biasanya menu-menunya nggak sedikit seperti ini ya. Biasanya itu banyak. Jadi nanti kalau kita lihat misalnya di laptop ya atau di komputer, itu biasanya menunya banyak. Tapi kalau ini kan mobile ya, jadi for Android. Nah, tapi nggak apa-apa, kita coba untuk terbiasa untuk menggunakan mobile ya. Jadi kalau kita sudah menggunakan mobile itu enak. Jadi kalau kita nanti bekerja di mana, terus ada tugas, kita tinggal pegang HP, terus kita kerjakan tugas kita gitu ya. Nah, menu-menu inilah nanti yang akan kita jadikan sebagai tools ya. Jadi tools kita untuk memulai pekerjaan atau pekerja kita gitu. Di bawah itu kan ada sheet 1. Nah, ini sheet 1. Jadi ini lembar kerjanya. Ini sheet 2. Kalau kita mau nambah sheet lagi, itu tinggal ada di bawah itu plus ya, plus kita tambah, maka dia akan otomatis menjadi sheet 3. Jadi sheet 1, sheet 2, sheet 3. Nah, ini disebutnya lembar kerja ya. Nah, bisa nggak kalau sheet 1, sheet 2, sheet 3 ini kita rubah gitu ya. Jadi namanya bukan sheet 1, sheet 2, sheet 3. Maka kita rubah misalnya di sini atau di sini data misalnya ya. Ganti nama, lalu ketik data gaji misal. Oke.
Oke, nah maka dia akan berubah ya. Lalu sheet 2 ini misalnya juga kita akan ganti nama ya. Nah, kita klik saja ini, lalu ganti nama. Contoh misalnya cetak ya, cetak struk gaji. Nah, oke, nah seperti itu ya. Jadi kita ada dua lembar kerja nih, ada data gaji, ada cetak struk gaji. Nah, kita di sini kita hapus dulu kali ya yang ini ya, supaya lebih awal lagi lah ya, di awal lagi kita hapus dulu biar lebih memahami lagi ya. Oke, bentar ya, atau kita hapus seluruhnya dulu aja. Yang ini kita hapus ya, yang ini lalu kita ganti yang sheet 3 aja, yang ini ya, sheet 3. Lalu kita ganti nama, data gaji lah ya, data gaji karyawan. Oke, karyawan. Nah, jadi ada dua sheet nih ya, yang pertama cetak struk gaji, lalu data gaji karyawan. Nah, di sini kita sudah ada lembar kerja kosong ya, antara cetak struk gaji lalu data gaji karyawan. Nah, kita coba untuk lembar kosong ini atau lembar kerja kosong ini kita buat format ya, seperti data tadi ya, misalnya PT Jaya Sentosa. Oke, lalu di bawahnya daftar gaji ya, istilah di A3 ya, daftar gaji karyawan bulan apa ya, misalkan bulan apa ya, titik 2 bulan Januari lah, Januari 2024. Oke, nah lalu di kolom A6 kita ketik nomor, oke, NO lah, NO, lalu ketik nama karyawan, lalu di sini itu gaji pokok. Lalu di sini yang di kolom D6 apa, tunjangan. Terus di kolom E misalnya apa ya, kerja lembur. Oke, lalu di sini di kolom F potongan. Nah, di sini total penerimaan, total diterima. Oh, jumlah diterima ya, jumlah diterima aja, jumlah diterima. Oke, lalu di sini tanda tangan. Nah, gitu ya. Nah, ini kita perkecil dulu supaya enak dilihatnya. Nah, yang PT ini kita ke tengah-tengahin sampai kolom H ya, sampai kolom H yang ini ya. Jadi di A sampai H kita akan gabung ya, kita akan gabung nih. Misalkan PT kan, di PT ini kan di kolom A1 ya. Nah, untuk menggabung antara kolom dan baris itu menggunakan yang namanya marge and center ya. Bentar ya, marge and center itu ikonnya yang ntar kita blok dulu. Nah, kita blok, kita sorot ya, blok sampai tadi, sampai H ya, sampai H kita blok sampai H. Nah, sampai sini. Nah, di sini ada yang namanya marge and center, yang ini nih, yang bawah ya, tengah-tengah ini. Klik, lalu selanjutnya kita klik center. Nah, nggak kelihatan ya. Nah, ini kalau gini kan rapih tuh. Lalu gaji karyawannya juga kita samakan, diketengahkan ya. Kita sorot dulu sampai H, sampai kolom H. Lalu kita klik marge and center, lalu kita pilih center ya. Lalu bulannya juga kita samakan, sorot sampai tanda tangan, kolom H, marge and center, lalu center. Nah, seperti ini. Lalu kita rapikan kolom-kolomnya ya, kita rapikan, geser ke bak kiri, ini kita geser, atau apa yang ini kita gedein lah sedikit. Nah, oke, seginilah. Lalu kita rapikan dulu dari nomor, sorot, lalu kita pilih yang ini ya,
itu, lalu pilih yang tengah ini nih, center, namanya center. Jadi dia ke tengah-tengah semua tuh ya, antara perbatasan A dan B ya, B dan C nih. Ya, lalu kita warnain agar rapih, kasih warna. Wah, kita geser sampai H. Kita sorot ya, ini sorot sampai H. Nah, maka di sini kita klik yang background ini nih ya, klik, lalu kita sesuaikan warnanya mau apa, misalkan yang warna inilah. Dah seperti ini kita coba merapikan. Oh ya, buat tabel ya, buat tabel kita sampai nomor berapa ya, nomor inilah 19 dulu, coba ya 20 lah. Sorot ya, sorot sampai H. Oke, sampai sini. Lalu kita klik yang border yang di sini nih ya, yang kotak, lalu pilih all border yang ini. Oke, klik. Nah, maka sudah ada tabel. Oke ya, seperti ini. Nah, setelah jadi, baru kita input datanya satu-satu ya. Ini contoh ya, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ya. Oke, ini dari 10. Lalu kita ke bawah, kita seperti biasa center lagi. Nah, di sini kita isi misalnya karyawan 1 sampai karyawan 10 ya. Kita salin dulu aja ya, supaya cepat ya. Nah, supaya cepat, klik kanan lalu pilih tempel. Nah, kita ganti yang ini ya, 2 ya, kita ganti ini 3 10. Oke ya, sampai sini dulu. Nah, setelah beres, maka kita samakan gaji pokoknya juga, kita ketik dulu. Ini nggak usah pakai koma titik ya, langsung aja ketik misalnya gaji pokoknya 4.500.000. Oke, nah kita copy dulu, samakan aja gaji pokoknya. Kita sorot. Ini cara nyawatnya, klik di sini lalu ke bawah ya. Klik di sini lalu jangan lepas, lalu lepas. Nanti di sini kita klik jangan lepas di layarnya ya, sampai tampil ada menu seperti ini. Lagi ya, sampai tampil ada tempel ini, kita tempel aja. Lalu tunjangannya kita masukkan misalnya 300.000, lalu 250, lalu di sini 300. Oke, lalu di sini 450 misalnya ya tunjangannya. Nah, kita kopikan saja di sini lah supaya cepat ya. Copy, salin, lalu kita bawa ke bawah, paste di sini, tempel. Nah, di sini kita isi juga aja lah 300.000. Lalu di sini 250 lah. Oke. Nah, misalnya. Nah, kalau ada kesalahan begini, itu bisa kalian tekan ini unduk. Nah, ini ya, 1 kali. Kalau ada kesalahan seperti itu bisa tekan unduk. Oke, kita baru coba lagi di sini 250.000 lah. Ya. Nah, kerja lemburnya ada yang mendapatkan, ada yang tidak. Misalnya ini kerja lemburnya sampai 250, lalu di sini ada 600.000. Ya, 600.000. Lalu di sini juga ada yang 250, 150, ada yang 250 juga. Oke ya. Lalu potongannya ada yang 275. Potongannya ada juga yang 525 ya. Nah, ini cuma satu contoh ya, contoh saja 350, kalau ada 250, terus ada juga yang 350, 325, sekian jumlah diterimanya. Jadi rumusnya itu ya, gaji pokok ditambah tunjangan ditambah kerja lembur lalu dikurangi potongan ya. Jadi rumusnya gaji pokok ditambah tunjangan ditambah kerja lembur dikurangi potongan, maka hasilnya yang didapatnya gaji bersihnya berapa. Yang pertama kita gunakan sama dengan, kita buat rumusnya dulu. Nah, gaji pokok ya, tadi saya udah bilang rumusnya adalah gaji pokok itu ada di C7 ya, di C7 ini ya, C7 lalu ditambah ntar kita cari tambahnya dulu, ditambah apalagi tunjangan ya, lalu ditambah kerja lembur, lalu dikurangi ya, dikurangi potongan. Jadi min potongan yang ada di posisinya itu di F7 lalu di enter. Nah, di sini sudah masuk ya jumlah diterimanya. Jadi si karyawan pertama itu sudah menerima
4.775.000. Jadi totalnya itu kita menggunakan rumus. Nah, kalau kita sudah dapat rumus pertamanya, maka kita tinggal copy paste saja ya. Jadi yang ini kita copy ya, yang sudah kita buat kita copy, salin, lalu kita sorot ke bawah sampai terakhir ini, lalu kita paste.